NIM 3401419064. Saya mendapat subbab materi ragam bahasa jurnalistik atau pers dan undang-undang. Saya berasal dari kelompok PER. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan untuk menulis sebuah karya-karya jurnalistik seperti surat kabar, majalah, maupun tabloid oleh wartawan jurnalis. Dalam menuliskan beberapa karya jurnalistik diperlukan beberapa kriteria untuk dikategorikan sebagai bahasa jurnalistik, yaitu bahasa harus sesuai, harus jelas dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Yang kedua, harus sesuai kaidah dan norma-norma bahasa yang ada. Yang ketiga, diperlukan kemampuan untuk dapat menyampaikan informasi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar dapat dipahami oleh seluruh Nusantara. Seperti contoh judul, tim Ferrari berhasil mengatasi rally neraka Paris-Dakar. Untuk dapat membuat judul seperti ini, harus diperlukan latihan berbahasa tulis secara terus-menerus dan penyuntingan data secara berulang kali. Penyuntingan tersebut berupa prinsip, yaitu lengkap tidaknya batang tubuh data tulisan. Yang kedua, visi tulisan penulis mereferensi pada penguasaan atas data-data aktual. Yang ketiga, logika cerita mereferensi pada kecocokan. Yang keempat, merupakan akurasi data. Yang kelima, kelengkapan data setidaknya dengan prinsip 5W dan 1H. Panjang pendeknya tulisan karena keterbatasan halaman. Ragam bahasa undang-undang yaitu bahasa yang biasa digunakan dalam pembuatan undang-undang negara maupun sesuatu yang berkaitan dengan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar. Dalam bahasa peraturan perundang-undangan pun mempunyai cara tersendiri yang bercirikan: satu, kejernihan atau kejelasan pengertian; yang kedua, kelugasan; yang ketiga, kebakuan; yang keempat, keserasian; dan yang kelima, ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisannya. Dalam ragam undang-undang ini perlu penyuntingan data berulang kali karena harus menyesuaikan masyarakat. Di samping itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta formal dan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Dian Febrianti. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai ragam bahasa Indonesia, yakni ada ragam undang-undang dan ragam jurnalistik. Di sini saya akan membahas mengenai ragam bahasa selanjutnya. Nah, yang ketiga ada ragam ilmiah. Ragam ilmiah ini merupakan ragam yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ragam ilmiah sering disebut sebagai ragam baku, di mana terdapat ketentuan-ketentuan baku seperti aturan ejaan, kalimat, atau penggunaannya. Selanjutnya ada ragam sastra. Tentu ragam sastra ini merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam penggunaan karya sastra. Nah, uniknya dalam ragam sastra ini terdapat lisensia poetika yang merupakan kebebasan menggunakan bahasa untuk mencapai keindahan. Nah, prinsip lisensia poetika ini adalah memperbolehkan pemakai bahasa untuk menyimpang atau menyalahi kaidah bahasa demi keindahan karya sastranya. Berkaitan dengan ciri ragam ilmiah tersebut, Suparno mengemukakan mengenai 7 ciri ragam bahasa ilmiah, yakni ada bernalar, lugas dan jelas, berpangkal tolak pada gagasan, bukan penulis, formal dan objektif, ringkas dan padat, konsisten, serta menggunakan istilah-istilah teknis. Kemudian, sebagai perbandingan, Rahman dan kawan-kawan juga mengemukakan mengenai ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama ada baku, kemudian menggunakan istilah teknis, lebih berkomunikasi dengan pikiran, bukan dengan perasaan, padu dalam hubungan gramatikal, logis dalam hubungan semantis, mengutamakan penggunaan kalimat pasif untuk mengutamakan peristiwa daripada kalimat aktif yang mengutamakan pelaku, serta konsisten dalam banyak hal seperti penggunaan istilah, tanda baca, ataupun kata ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Juanus Tubumi akan mempresentasikan ragam bahasa ilmiah, yaitu satu, pengertian, yaitu ragam bahasa yang digunakan untuk penyusunan karya ilmiah. Kedua, ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Satu, menggunakan kata-kata atau istilah non-figuratif. Kedua, menggunakan kalimat efektif. Ketiga, menghindari persona atau
kalimat pengakuan. Keempat, mengutamakan keterpaduan atau keruntutan isi dari penyusunan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Belu dari Fakultas Ilmu Keolahragaan jurusan PJKR. Saya dari kelompok 2 pemateri 4 akan membahas tentang ciri ragam ilmiah secara umum. Bagian menggunakan ejaan yang benar. Ejaan yang benar menurut bahasa Indonesia yaitu ejaan yang sesuai dengan EYD, yaitu EYD ialah ejaan yang disempurnakan pada tahun 2015 berubah menjadi EBI, ejaan bahasa Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan EBI antara lain mencakupi penggunaan huruf seperti huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Dan selanjutnya penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan titik koma. Dan selanjutnya penggunaan angka dan bilangan, dan terakhir penggunaan kata serapan. Di sini saya akan memberikan contoh dan menjelaskan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh dan menjelaskan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama ada huruf kapital. Huruf kapital biasanya berada di awal kalimat, awal kata, dan penggunaannya biasanya berada di nama kota, nama provinsi, nama gelar, nama negara, nama perusahaan, ada nama tempat, ada nama majalah, dan lain-lain. Di sini sudah ada contoh yang cukup jelas ya teman-teman dari penggunaan huruf kapital yang baik dan benar. Maaf. Dan selanjutnya ada tanda baca. Yang pertama ada tanda baca koma. Contoh saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta. Biasakan teman-teman setelah koma diberi spasi. Biasanya orang-orang menggunakan seperti ini, kertas, koma, tanpa ada spasi, pena. Ini salah ya teman-teman. Yang benar diberi spasi. Dan yang terakhir ada contoh setiap amal tergantung niatnya, titik. Teman-teman harus ingat dan harus tahu penggunaan titik itu berada di akhir kalimat. Jadi di sini penempatannya benar ya teman-teman. Cukup jelas ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Noval Arif. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan perwakilan dari kelompok 2 pemateri 5. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang 2 materi. Yang pertama tentang kalimat efektif. Langsung saja. Kalimat efektif itu merupakan kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Jadi intinya kalimat efektif itu kalimat yang jika kalian menyusun kalimat tidak menggunakan kata yang berlebihan atau bahkan menggunakan kata ulang sehingga kalimatnya tidak bertele-tele. Contohnya, Dito pergi ke sekolah, kemudian Dito pergi ke rumah temannya untuk belajar. Nah, itu merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Seharusnya Dito pergi ke sekolah, kemudian ke rumah temannya untuk belajar. Nah, ini merupakan contoh yang benar kalimat efektif karena kalimatnya jelas dan tidak bertele-tele. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang paragraf padu. Paragraf padu itu merupakan paragraf yang kalimat-kalimatnya tersusun atau terjalin dengan logis dan serasi. Jadi ininya kalian jika akan menyusun paragraf yang padu, kalian harus menggunakan kalimat-kalimat yang logis dan serasi dan menggunakan kalimat yang menggunakan kalimat logis atau konjungsi dan kata sambung. Nah, itu merupakan cara untuk menyusun paragraf padu. Sekian penjelasan dari saya, semoga cukup dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan yaitu kesantunan bahasa. Kesantunan bahasa adalah hal yang memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Fungsi dari kesantunan bahasa: 1. Fungsi untuk mengomentari. 2. Fungsi untuk menjawab. Fungsi untuk menyetujui dan menolak dan menerima atau mengkritik. Kesantunan di dalam aspek bahasa dapat dilihat pada 1. Pilihan kata, 2. Nada, intonasi, dan struktur kalimat. Pada tingkah laku, kesantunan dapat dilihat pada ekspresi, sikap, dan gerak tubuh lainnya. Sesungguhnya, menghormati orang lain merupakan suatu bentuk penghormatan diri sendiri. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Sidri Kusuma, jurusan PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya perwakilan dari kelompok 2 pemateri 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kesantunan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagiannya, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, dan maksim penghargaan. Yang pertama, maksim kebijaksanaan, yaitu intinya kurangi kerugian ke orang lain, tambahi keuntungan ke orang lain. Contoh berikut. Maksim kebijaksanaan. Contoh, tuan rumah, silakan makan saja dulu, nak. Tadi kami semua sudah. Kamu menjawab, wah saya jadi tidak enak. Nah, disinilah yang terjadi maksim kebijaksanaan. Yang kedua, maksim kedermawanan, yaitu intinya kurangi keuntungan sendiri dan tambah pengorbanan diri sendiri. Contoh sebagai berikut. Maksim kedermawanan. Contoh, 3. Asik ya kalau kita belajar sambil ngemil. Sheila menjawab, ya udah aku ke warung dulu beli camilan. Nah, disinilah yang terjadi maksim kedermawanan, yang dimana Sheila menjawab. Yang terakhir, yang ketiga, maksim penghargaan, yaitu intinya kurangi cacian pada orang lain, tambah pujian pada orang lain. Sebagai contoh berikut. Maksim penghargaan. Nina, idemu cemerlang, aku akan lakukan itu. Reno menjawab, biasa saja Nin, kamu juga hebat melakukan itu. Nah, disinilah yang terjadi maksim penghargaan. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahmad. Saya dari Rombol PJKRB akan mempresentasikan prinsip kesantunan bahasa. Pada umumnya berkaitan pada hubungan antara dua pihak partisipan, diri sendiri dan orang lain. Prinsip kesantunan bahasa ada maksim. Maksim itu merupakan kaidah kebahasaan dalam interaksi. Minimal, kaidah-kaidah yang mengatur tindak panjang penggunaan bahasa dan interpretasi terhadap tindakan dan ucapan lawan bicara. Ada beberapa maksim di dalam prinsip kesantunan bahasa, antara lain maksim kesederhanaan. Maksim kesederhanaan merupakan maksim kerendahan hati. Peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Contohnya, Ibu A. Nanti ibu yang memberikan sambutan dalam rapat dasawisma ya. Ibu B. Waduh, nanti grogi aku. Dalam contoh tersebut, Ibu B tidak menjawab dengan, oh tentu saja, memang itu kelebihan saya. Ibu B mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri dengan mengatakan, waduh, nanti grogi aku. Yang berikutnya,
Maksim pemufakatan. Maksim pemufakatan merupakan saling membina kecocokan atau pemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Contohnya, guru A dan guru B. Guru A berkata, "Ruangnya gelap ya Bu." Guru B, saklarnya mana ya? Pada contoh di atas, tanpa adanya kecocokan persepsi antara guru A dan guru B bahwa ruangan tersebut gelap. Guru B mengiyakan pernyataan guru A bahwa ruangan gelap dan kemudian mencari saklar yang bermakna perlu menyalakan lampu agar ruangan menjadi terang. Dan ketiga, maksim kesimpatian. Maksim kesimpatian merupakan tutur yang asertif dan ekspresif. Di dalam maksim kesimpatian diharapkan agar para tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Contoh, mahasiswa A dan mahasiswa B. Mahasiswa A berkata, "Mas, aku akan ujian tesis minggu depan." Mahasiswa B, "Wah, selamat ya, semoga sukses." Itu saja yang mungkin saya presentasikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.